Welcome to Kusut Podcast everyone. Untuk kalian yang baru, welcome. My name is Melina. I am a PACP registered therapist dan sekarang saya sedang menetap dan bekerja di negara Inggris. Dan ini adalah Sally, teman saya. Dia sekarang sedang bekerja dan menetap di negara Indonesia. Kalau misalnya kalian baru, season 1 ini semua tentang parenting dan kita akan conversationnya based off of a book. The Book You Wish Your Parents Had Read by Philippa Perry, a British psychotherapist. Episode 6 ini bakal dibagi jadi 2 lagi seperti banyak episode sebelumnya karena kita sadar kayak ternyata episode 6, chapter 6 juga sangat panjang dan kita pastinya mau mempunyai diskusi yang jauh lebih mendalam dan kita kayak nggak keburu-buru. Episode 6 ini all about perilaku kita adalah bahasa ibu universal manusia. Did you know? Di sini Philippa Perry bilang, anak akan meniru perilaku kita sebagai orang tua. Jika tidak sekarang, maka suatu hari. Barusan ya sebelum kita mulai recording podcast, kita barusan aja ngobrolin soal beberapa orang di kehidupan kita yang benar-benar itu kayak mereka sekarang itu jadi bentukan orang tua mereka karena orang tuanya mungkin tidak sadar dan yang dibentuk juga tidak sadar gitu sebagai anak gitu ya. Dan inilah yang Philippa Perry bilang bahwa anak itu akan meniru perilaku orang tua kalau bukan sekarang, suatu hari mereka juga nggak sadar. Di sini Philippa Perry juga bilang perilaku orang tua adalah influence terbesar atas pembentukan perilaku anak mereka. The next point yang di sini aku mau ngomong ya, habis itu aku pass to Sally after this, itu adalah Philippa Perry once again menekankan bahayanya labeling baik dan tidak baik. The labeling of good and bad. Itu kenapa kita sekarang ya, waktu kita diskusiin perilaku di episode ini ya, kita akan menggunakan kata-kata mengenakan dan tidak mengenakan instead of good and bad. Karena bukan berarti sesuatu itu tidak mengenakan, berarti mereka tuh jelek. They're just simply inconvenient. Perilaku manusia itu semuanya adalah murni komunikasi. Dan apalagi untuk anak kecil ya, itu terlebih-lebih lagi, itu jauh lebih murni of a communication. Karena waktu kita tumbuh besar ya, anak kecil itu belum diajarkan bagaimana cara mengartikulasi perasaan kita secara detail dan secara dimana supaya orang lain bisa mengerti apa yang kita rasakan tanpa menjadi kita. Mereka tahu kalau bayi itu menangis, tertawa, teriak, throw tantrum, jadi kayak marah, teriak-teriak. Ini semua itu adalah komunikasi. Ini semua tuh bukan, kalau orang kan sering bilang, oh mereka begini karena mereka itu pengen membuat kita jengkel. Itu hati-hati ya, karena itu tuh sangat loophole yang sangat bahaya. Karena kita membuat perilaku seseorang itu a personal attack rather than a form of communication. Hati-hati atas jebakan ini, dimana kayak kita melihat perilaku seseorang itu sebagai serangan pribadi ke kita, ketimbang bentuk komunikasi seseorang. Apa yang dikatakan Melina ini benar. Nah, ini aku mau a bit challenge the idea. Jadi, tadi kan aku baru ke mall ya, teman-teman. Terus habis itu ada anak itu literally kayak tantrum. Tantrum yang ya aku juga nggak tahu kenapa, tapi sangat apa ya, sangat mengambil perhatian banyak orang di sekitar lah. Nah, sebagai orang waktu itu aku lihat maminya itu berusaha menenangkan. Nah, anaknya kan nggak nangis, ini kan banyak sekali kejadian kayak gitu, ditenangkan, anaknya nangis malah tambah nangis kan. Terus akhirnya itu maminya itu kan gendong anaknya kan, terus habis itu anaknya tuh tetap nangis. Jadi kayak mereka mau syuting anak ini tapi kok menjadi-jadi atau literally kayak cuma kamu tau nggak sih bayi yang bukan bayi, literally kayak toddler, nangisnya tuh yang sudah nggak nangis tapi nggak keluar air matanya tapi cuma yang teriak-teriak. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya itu maminya itu taruh anaknya itu di lantai, bukan di lantai, kayak diturunin lah maksudnya. Terus kayak nggak gubris. Tapi anaknya literally kayak makin menjadi-jadi, terus maminya marah-marah gitu loh. You know, like kalau misalnya jadi orang yang tua yang kayak gitu,
gimana menurut kamu cara terbaik untuk menangani situasi tersebut bagaimana? Karena orang tua ini tuh di sisi lain sudah berusaha ingin orang tua ini pasti tahu kalau anak ini tuh ada kenapa-napa, berusaha untuk mengerti, tapi komunikasinya tuh terkadang itu nggak nyampe. Anaknya malah dibaik-baikin, malah semakin kayak gitu, ditaruh malah makin teriak-teriak sampai maminya awalnya mendiamkan dan akhirnya memarahi dia gitu loh. Ya meskipun memarahi nggak ada hasilnya. But like how do you tackle this situation? Like the better way. Karena nggak ada the best way ya. Karena kan kalau kita ngobrolin sesuatu seperti ini kan nggak ada yang benar-benar mutlak. Like we said before in the podcast, there is no like guideline to be a good parents, to be a very wonderful parents. Yang ada cuma bagaimana cara menjadi lebih baik saja gitu. I find that this is so relatable. Who has not had a tantrum with the kid? Oke, jawaban yang pertama, parents untuk yang mendengarkan, jangan pernah ambil sesuatu itu di surface level ya. Itu kayaknya setiap episode aku tuh selalu remind ini semua untuk pendengar. Dan yang paling penting, lihat situasi dari sudut yang mempunyai masalah. Yang mempunyai masalah itu anaknya, bukan orang tuanya. Jadi kalau kita mau mengerti dan kita mau ada di sana untuk anaknya, maka sudut pandang yang diambil bukan kita, tapi mereka. Yang nangis bukan kita, yang nangis mereka. Ini yang mau aku jelaskan sekarang tanpa aku sama sekali menyalahkan orang tua. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, ini hanya sebuah situasi. Yang sering terjadi adalah sesuatu masalah terjadi, anak ini mempunyai masalah. Mereka melihat dari sudut pandang mereka, apaan sih nggak ada masalah. Berusaha menenangkan secara dimana kayak, bukan masalah yang besar, jadi aku tenangin secara enteng, gitu ya. Tapi anaknya terus berkutat atas masalah yang menurut kita tidak besar ini dan tambah membesar-besarkan. Lalu orang tua tetap melihat sudut pandang ini dari orang tua, dan mereka bilang, apa sih? Taunya nggak tahu maunya apa, nggak ada masalah, seenaknya sendiri, nggak mau tahu, sudah berusaha ditenangin tapi tetap seenaknya sendiri. Ya sudah, karena kamu sudah nginiin kita, ya sudah biarin diem aja sendiri sana. Itu mostly what happens. Padahal ya, kalau mungkin kita lihat dari sudut pandang anak kecil, dan kita semua sudah pernah menjadi anak kecil, itu anak ini itu pasti, itu ya, perilaku adalah komunikasi. Anak itu pasti sedang merasakan sesuatu. Mereka merasakan sesuatu, mereka mempunyai masalah, tapi mereka nggak tahu caranya mengemukakan, memberitahu perasaan ini. Makanya kalau orang dewasa sering banting pintu, ngebut, banting barang, ngelempar barang. Ini kan semua kan cara kita memberitahu ke orang how big is just our anger. Dan anak kecil pun seperti itu. Kalau misalnya orang tua itu tidak berusaha mengerti masalah ini dari mana, dan mereka hanya menenangkan kayak, sudah, nggak usah nangis. Anak ini tetap merasakan masalah itu, B, tidak tahu cara memberitahu masalahnya ini apa karena mereka tidak punya emotional intelligence itu. 3, tidak ada yang membantu mereka untuk mengerti ini. Dan 4, sekarang mereka di dekat orang yang tidak mengerti mereka, memarahi mereka, dan sekarang dan membiarkan mereka untuk menderita di permasalahan mereka yang mereka tidak tahu cara handle-nya ini. Dan dibiarkan, itu tuh sangat painful untuk anak kecil. Especially, all the more, if we are rejected by 1, the people that we love, or 2, the people that we are dependent our life upon. Anak kecil tuh nggak tahu kalau misalnya sering kayak empty threats, kalian sering kayak ngancem-ngancem habis itu tetap nggak ada yang terjadi, beda ya. Tapi anak kecil, ultimately mereka nggak bisa tahu kayak, ayo mami tinggal lo ya. Mereka tuh nggak bisa tahu if that's not true. Mereka nggak bisa tahu, mereka tidak punya otak orang dewasa. Yang mereka tahu itu tetap, ayo kamu aku tinggal. Jadi it's just sending a signal to them, I cannot be sad. If I'm sad, they will leave me. But the thing is, you cannot stop sadness. Ya.
But it's very, like, it's very like you said, it's very relatable dan aku merasa pasti orang tua tuh akan menanyakan orang tua yang sudah punya anak ya, akan menanyakan hal yang sama. Karena itu tuh very common ya, kalau di setiap kali aku ke mall, chance untuk melihat hal itu terjadi itu sangat besar. Nggak setiap hari, memang nggak setiap kali aku ke mall selalu begitu, nggak, tapi pasti ada aja kejadian seperti itu. And actually so conveniently. Kalau misalnya mereka tuh throw tantrum, ngambek, marah, teriak-teriak. As in itu kayak udah notion orang tua untuk kayak jangan biarkan mereka menang. As if this is a game for someone to win and for someone to lose. Dan kalau misalnya kita berusaha mengerti mereka dan membiarkan mereka mengekspresikan dan mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan lewat apa yang mereka lakukan, itu berarti kita membiarkan mereka menang dan therefore kita kalah. Next poinnya Philippa Perry sebenarnya, bahayanya the winning losing game, itu yang barusan aku bilang ya. Seperti poin sebelumnya, all behavior is communication. Dan ini di sini Philippa Perry ada cerita kecil. Jadi waktu anaknya Philippa Perry, Flo, umur 3, Philippa Perry itu mengajak dia ke supermarket. Dia ngerengek pengen ke supermarket bareng. Terus anaknya ini pengen jalan, jadi dia nggak bawa kayak either mobil-mobilan atau kayak kereta dorong yang supaya anaknya bisa duduk. Kan kalau kecil kalau capek rewel. But anyway, on the way back, anaknya tiba-tiba duduk di tangganya seseorang, di front porch-nya orang gitu. Dan Philippa Perry waktu itu ya dia sadar, reaksi immediately dia waktu itu adalah kayak nggak bisa cepet pulang, nggak bisa kayak naruh barang di kulkas, nggak bisa leyeh-leyeh di sofa, nggak bisa kayak relaxing di sofa. Jadi di sini Philippa Perry di bukunya dia tulis, my mind is already in the future. Gitu, kayak as if kayak ini tokonya deket cuma tinggal 5 menit lagi dan lain-lain. Tapi di saat itu yang Philippa Perry di sini lakukan, dia lihat anaknya, dia lihat kayaknya anaknya ini capek dan dia duduk sama anaknya eventually. Dan anaknya ini kayak ngeliatin semut naik turun dan akhirnya mereka berdua kayak for a few minutes mereka melihat semut ini bersama. Lalu datanglah orang tua dan dia tuh kayak bilang ke Philippa Perry kayak setengah bercanda kayak, so did she win then? Kayak as if kayak, anak perempuanmu menang ya gitu. Dan Philippa Perry, well, orangnya kan cuma bercanda, it's a light conversation. Jadi akhirnya Philippa Perry cuma ngomong, oh no, kita lagi nonton semut naik turun tangga. Dan orang itu lewat dan lewatlah mereka juga gitu. Akhirnya mereka berdiri dan mereka pulang. Tapi di sini highlightnya apa? Philippa Perry itu maksudnya berusaha bilang ke orang seberapa seringnya winning losing game ini. Dimana kayak anak itu as if berusaha menang dan orang tua juga berusaha menang. Number one, yang berusaha menang tuh hanya orang tua. Anak kecil tidak tahu konsep menang atau kalah, nggak tahu. Mereka hanya tahu mereka mengkomunikasikan sesuatu yang mereka rasakan, tapi caranya mungkin tidak mengenakkan. Dan yang bisa kita lakukan di situ adalah mengajarkan mereka atau membantu mereka untuk mengartikulasikan ini. Dan eventually mereka berdua pulang, maybe 10 minutes later than planned in her head. It's not out there, tapi dua-duanya good mood, anaknya juga bisa dimengerti, dua-duanya tenang, dan the day goes on. That's it, gitu. Itu yang Philippa Perry tulis di sini. Once kita menemukan feeling di balik perilaku mereka sebagai orang tua, mereka atau kita bisa membantu anak kita atau mengajarkan ke mereka bagaimana cara mengartikulasikan perasaan mereka agar next time mereka tidak perlu bertindak tidak mengenakan untuk mengekspresikan perasaan mereka. Dan dari contoh ini dan dari contoh Sally tadi, itu semakin lagi kita tekankan poinnya. Lihatlah sudut pandang dari siapa yang mempunyai masalah, dan cenderung itu anak kita. Yeah, I think it's actually like this point benar-benar menjelaskan apa contoh yang aku kasih sebelumnya tadi, contoh yang aku tanyakan sebelumnya. Karena mungkin aku nggak ada pikiran tentang winning or losing, tapi secara tidak langsung
mungkin orang tua juga nggak ada kepikiran tentang, "Ih, kok aku kalah sama anak ini, ya udahlah dia aku giniin," kayak gitu loh. Hmm. Mungkin dia nggak ada pemikiran seperti itu, tapi sebenarnya ada, dan Hmm. itu tidak kita sadari. Seperti itu sih. Eee, winning losing itu nggak cuma terjadi, ini aku cerita sedikit keluar ya, nggak cuma terjadi antara orang tua dengan anak. Kayak seperti friendship atau seperti, misalnya punya punya hubungan sama seseorang, ini contoh contoh klasik seperti ini. Ini karena cerita dari, ya aku punya temen lah, kan dia kan udah punya pasangan kan. Udah punya pasangan, of course setiap weekend mereka mau spend time together, you know. Karena dari weekdays kan kerja. Ya, jadi kalau mau ketemu juga nggak bisa leluasa gitu kan. Nah, kejadiannya seperti ini. Jadi teman-teman aku SMA kan mau kumpul-kumpul kan. Terus salah satu temanku ini kita panggil aja A. Itu nggak bisa, karena kita sudah tahu lah alasannya kenapa. Nah, teman-temanku yang cowok ini, dia A ini cowok ya. Jadi teman-temanku yang cowok lain tuh bilang, "Ya iyalah, ya iyalah dia lebih milih yang sana, kita dilupain." Itu sentimen yang apa ya, yang ya iyalah, apa namanya, dia dia kalah lah sama ceweknya, ya ceweknya mau ke mana ya diikutin lah, you know, the sentiment of winning. Jadi sebenarnya itu, mmm, kita nggak mikir tentang winning losing sebenarnya, tapi tapi it is, kayak persahabatan juga, mmm, misalnya kita jalan terus habis itu temen kita kayak kesannya lebih milih jalan sama temen lain, misal kayak gitu ya. Terus kita tuh selalu, ini waktu SD sama SMP seringlah aku, contohnya aku teman-teman, itu aku mikir gini, "Ya ampun dia itu loh kok lebih, kayak apa ya, lebih nurut sih sama yang sana, kayak kok ngalah sih sama sana," gitu loh. Itu sama halnya seperti Filipa Perry sama anaknya ini, gitu sih. Menurutku tuh seperti yang kita ceritakan dan kita bahas sebelumnya, don't take things way too personal. Kalau kalian nggak kepingin masuk ke dalam whole winning losing idea itu. Karena seperti yang contoh orang tua tadi, dia take, anaknya tantrum itu way too personal, makanya responnya seperti itu, dan masuk ke winning losing loophole itu. Definitely, definitely. Dan itu maksudnya gini ya, obviously kita akan seperti itu dengan teman kita. Kita akan seperti itu dengan teman kerja kita, dengan pasangan kita. Karena sebagai anak, itulah yang dikomunikasikan ke anak. Jadi mereka akan tumbuh besar dengan informasi seperti ini. No parent will ever say, "Well, that's great because I win now." You know, nobody. Kayak gak akan ada orang tua yang ngomong gitu ke their 3-year-old toddler. Tapi itulah mentality mereka. Dan yang Filipa Perry di sini tulis ya, nggak spesifik di chapter ini, tapi di entire book ya, dia selalu mengingatkan manusia itu selalu bisa benefit from being understood. Dimana kayak kita semua di relationship apapun itu, kita semua bisa benefit dengan dimengerti dan diterima apa adanya. Memang sesuatu tidak mengenakan jika seseorang itu terlambat, jika seseorang itu memberitahu atau kayak ngomong atau melakukan sesuatu yang tidak mengenakan gitu ya. Tapi selalu yang kita bisa ingat itu semua orang bisa benefit dari dimengerti. Dan hold the horses guys. Aku nggak bilang dimengerti itu berarti enabling, dimana kayak kamu membolehkan orang menyakiti kamu. Tidak ya, kita cuma bisa mengerti kenapa orang ini melakukan itu, supaya kita tidak mengambil semua hal terlalu personal. Jadi kita bisa mengerti, oh mereka melakukan ini karena ini. Tapi cuman karena kita mengerti bukan berarti kita harus selalu menerima atau membiarkan orang ini menyakiti kita. Dan itu yang nanti di chapter ini kita bahas dengan namanya boundaries. Dan ada juga bahayanya mendominasi setiap situasi tanpa memberi ruang sudut pandang anak, dan bahayanya memaksakan keinginan kita atas anak kita. Unequal plank.
unequal plank ini yang dari episode 1 Sally itu sering tekankan, dimana kayak orang tua selalu bilang atau mengkomunikasikan bahwa mereka tuh di atas anak. Jadi anak itu gak akan pernah ngerti. Sekarang mereka itu merasa bahwa relationship dengan orang yang kita sayangi itu tidak akan pernah lepas dari power dynamic gitu. Dimana kayak instead of dua orang berbeda yang mempunyai ikatan dan belajar mengerti satu sama lain dan bertumbuh dengan orang ini, grow along with the person, unequal plank ini dimana kayak relationship kita dengan orang yang kita sayangi itu akan selamanya kalau kita tidak di atas maka kita di bawah. Jadi kalau misalnya kali ini pasangan kamu dapat apa yang dia mau, oh damn it, kayak aku di bawahnya dia. Kali ini misalnya ceweknya mau shopping trip dan cowoknya akhirnya gak punya pilihan, aku di atas, cowoknya di bawah. Relationship yang seperti ini ya, itu tuh pertama sangat menyapekkan, dan kedua membangun dendam, resentment, dan juga ketiga kita tidak mempunyai connection sama mereka, selalu competition, dan competition itu can be healthy to an extent, but not every day. Anaknya akan mikir, oh berarti kalau aku dependent sama orang, aku nggak punya power. Next time mereka punya power itu, kita mengajarkan ke mereka untuk abuse that power. Dan go so on, anak yang tersakiti lagi, anak tersakiti tumbuh besar, abuse power ke anak mereka, and so on and so forth. I have a question, like really related to unequal plank. Based on video that I watch ya. Jadi ada satu orang, ini karena sangat berhubungan dengan unequal idea ini. Jadi ada satu orang tua itu selalu bilang, bukan selalu, dia bilang seperti ini, aku itu gak mau anak aku itu melihat aku sebagai teman. Dia bilang seperti itu. Karena kalau dia melihat aku sebagai teman, nanti suatu ketika dia bisa in a way kayak, you know, like when we treat our friends, kadang kan bisa kurang ajar gitu loh. Karena kita merasa ya kita kan setara ya, kayak you know, like very casual gitu loh. Jadi very casual. Nah orang tua ini bilang, aku nggak mau. Aku mau anak aku itu melihat aku tuh sebagai ya mami gitu loh, bukan sebagai teman yang bisa di-treat casual. Jadi dia tuh pingin anaknya itu at least ada segannya dikit lah sama dia. Ada rasa seperti itu. Bagaimana caranya supaya di unequal plank ini, anak itu nggak melihat hubungan itu sebagai tanda kalau dia mikir gini, oh aku sama mamiku ini levelnya sama. Jadi aku bisa do whatever I can. Bisa kayak quote unquote kurang ajar. Makanya orang tua ini berkata seperti itu karena menurut aku dia takut kalau misalnya orang tua terlalu dianggap sebagai teman, anak ini bisa menjadi very casual, bisa kayak kurang ajar gitulah kasarannya seperti itu. What do you think? Aku sangat bersimpati dengan orang tua ini karena menurut aku orang tua ini hanya ingin mengkomunikasikan boundaries. I think, jadi menurut aku itu sangat healthy dan kita akan membicarakan boundaries kalau nggak di part 1, di part 2 selanjutnya gitu ya. Tapi in the spirit of boundaries, mungkin dia juga jatuh ke jebakan black and white ini yang kita selalu bicarakan dari episode 2, the good or bad, yes or no gitu, kayak as if kalau kita set boundaries pokoknya kita jauh sama mereka, atau kita set no boundaries dan mereka boleh kurang ajar dengan kita menghormati, menghargai anak kita dan kita mendengarkan mereka, memberi mereka space untuk mempunyai perasaan dan preference mereka. Kita mengajarkan mereka untuk menghargai mereka sendiri, menghormati mereka sendiri, dan berdiri tegak untuk preference dan value-value mereka sendiri. Itu, dan suatu hari mereka sendiri akan menghargai, menghormati, dan membiarkan orang lain di hidup mereka untuk mempunyai semua ini juga. Tapi kalau kita dari mereka kecil tidak menghargai mereka, bagaimana cara mereka belajar untuk menghargai diri mereka sendiri? Karena essentially di rumah, dynamicnya setiap hari yang dibicarakan adalah, oh preference aku tidak sepenting preference mami papi aku. Berarti apa? Itu translationnya apa?
preference aku sebagai manusia tidak lebih penting daripada preference orang yang mempunyai kuasa, orang mempunyai uang, dan orang mempunyai hak lebih tinggi di dunia ini karena mereka jauh lebih tua daripada kita. Bahaya nggak kalau orang ini jadi orang dewasa dan ini pengertian mereka? Dan jawabannya iya, bahaya. Dan jawabannya terlebih-lebih lagi, iya itu bahaya, dan iya itu dilakukan sama sama kita semua di dunia ini. Itu kenapa podcast ini berusaha bilang, oke, kita mengerti itu dilakukan. Oke, kita mengerti itu generational trauma. Tapi oke, kita juga mengerti itu bisa berhenti di kita. Nomor 2 itu victim versus bully. Dimana kayak karena kita sudah sering dikomunikasikan bahwa cara mempunyai relasi dengan orang yang kita cintai itu dengan mendominasi atau didominasi, maka mereka di sekolah juga akan jatuh ke kategori yang sama. Antara kamu tuh di atas teman kamu dengan mendominasi apa yang kamu mau, atau kamu terdominasi oleh orang-orang yang jauh lebih loud atau extroverted. Kalau misalnya kamu a shy, introverted person, maka kamu, oh well, that's it then, aku di bawah. Kalau misalnya kamu loud dan kamu tahu kamu lebih besar daripada anak lainnya, kamu kayak, well, you're the bully now. Dan Philippa Perry di sini tuh bilang, misalnya anak kita itu mendominasi teman mereka di sekolah. Dia bilang, how popular are they going to be of a friend at school? And the answer is, not very popular. Itu bossiness and domineering and abusive emotionally. As if kayak, kalau my way or no way. How popular is that to be friends with? To be honest, nobody wants to be friends with this kind of people. Tapi di sekolah ya, kejadiannya seperti ini. Jadi kayak aku punya temen lah dulu. Dia itu, ya bisa kita bilang bully lah. Dan biasanya kalau bully atau the mean girl, like when we watch a movie about mean girl, dia selalu punya backup. Dia punya backup yang banyak. Tapi kalau kalian lihat lagi, backup-nya itu tuh tidak benar-benar mendukung apa yang dilakukan sama orang ini gitu. In a way ya, kadang tuh mungkin satu orang ini kayak the queen bee yang ngebully yang lain juga ikut ngebully, tapi ujung-ujungnya nanti jika teman-temannya ini memiliki hati yang sebenarnya baik lah ya, waktu mereka lulus sekolah, mereka tidak akan berteman. Karena kejadian itu banyak. Karena kan ada sentimen yang dulu kita nonton, kalau misalnya orangnya cantik terus kayak banyak populer, terus biasanya kan image-nya kan dia ada tendensi untuk bully, kayak merendahkan orang lain. Clue-nya banyak, dia dicintai orang lain. No, it's actually not. So basically, temennya ini bully, dikelilingi orang-orang yang bisa aku bilang tuh sebenarnya tuh ingin belong to a group, but nggak nyaman, a bit hypocrite actually. Terus habis itu waktu mereka lulus atau mereka mencari pemikiran masing-masing, believe me, mereka nggak akan berteman dan mereka nggak akan curhat-curhatan, karena mereka tahu apa yang dilakukan anak ini gitu loh. Jadi buat kalian yang mendengarkan, apalagi kalian yang masih sekolah misal lagi mendengarkan, terus kalian punya teman yang seperti itu, yang cantik, populer, tapi in a way dia sikapnya kurang baik lah. Jangan merasa dia itu quote-unquote di atas kalian. Nanti in the future akan menjawab semua itu akan terjawab. Apa yang dia lakukan, ending karena kelakuan dia buruk, endingnya pasti tidak bagus. Kalau kalian lihat kartun tuh kayak ada orang jahat, terus mereka punya ularnya, atau mereka punya burungnya. Pokoknya itu enabler. Dan kalau kalian lihat enablers atau pengikut-pengikutnya orang yang bossy ini, mereka juga victim. Kan tetap didominasi, gitu kan? Kalau misalnya kamu berteman dengan bully ya, itu cuma ada dua hal. Out of survival atau out of connection. Berarti mereka juga percaya kita harus bully. Tapi yang kedua ini jarang terlihat. Karena apa?
Karena there cannot be two heads of domineering people in a group. Karena dua-duanya pasti mau dominating. Jadi meskipun friendship ini exist sometimes, they never last very long, is what I'm saying. Jadi yang kita sering lihat selalu nomor satu. Tapi itulah juga yang aku mau bilang victim versus bully. The relationship is still exactly the same. Kayak kamu didominasi atau kamu mendominasi. Dan kalau kamu di rumah sudah terbiasa seperti itu, di sekolah tuh hanya normal kayak well this is love, this is friendship. Dan waktu sudah keluar, ya itu yang saya bilang ya, kalian bakal sadar actually aku nggak merasa nyaman dengan orang itu. Dan now I have the option gitu untuk nggak berteman dengan orang itu, aku nggak akan. Kenapa kok aku ngomong option? Karena kadang untuk berteman dengan abuser itu tuh just a coping mechanism. Dimana kayak kamu tuh itu survival instinct kamu. Kalau kamu merasa kamu tidak bisa mendominasi, mengalahkan, atau at an equal level dengan orang ini, ya kamu mengikuti mereka. Supaya as if hidup kamu itu seemingly jauh lebih damai. Gitu, supaya tiap hari mereka nggak attack kamu for no reason. Which I send sympathy to you guys kalau misalnya kalian pernah stuck di situasi ini ya. Karena to be honest, berarti kalian sebegitu ketakutannya gitu. In a way kalian harus survive dengan mekanisme seperti ini. Kalian tidak punya kepercayaan diri di mana kayak aku nggak bisa membela diriku sendiri kalau aku nggak tunduk sama orang yang bisa menyakiti aku. Nomor 3 ya, ini nih yang juga jarang dibicarakan ya. Apa dampaknya mendominasi? Itu adalah humiliation. Kayak mendominasi orang tua, mendominasi anak. Secara tidak langsung kita memberitahu mereka ya tadi ya, apa yang mereka rasakan, mereka butuhkan, mereka inginkan itu tidak lebih penting daripada mereka. Atau plain outright tidak penting, full stop. Apalagi kalau anak kecil kan tidak bisa lihat, oh tidak benar, lebih penting daripada mereka. Mereka cuma penting bilang, oh well berarti keperluanku sekarang tidak penting. Atau keperluanku sekarang tidak welcomed in a way. Emotional needs, apapun itu, feelings and all. Dan itu builds up humiliation gitu. Kayak berarti kan, oh I don't matter. Kayak oh aku nggak berarti, aku nggak berguna, aku tidak dicintai, aku tidak diterimai. Ini semua kan part of dari shame, dari part of that humiliation. Dan itu ya, dengan humiliation ini ya, nomor 1, anak itu bisa bottled atau nimbun dendam, resentment. Itu dia ya itu tadi ya, kayak maksudnya dari kecil dia ditindas, nanti dia sudah jadi orang dewasa, dia kayak oh this is my time. Nomor 2, bottled anger. Well I've said that ya, jadi itu ya amarah yang tertimbun ya. Dan nomor 3 itu episode 3, depression. Itu yang kayak, karena gini, mereka nggak tahu seumur hidup tuh kayak, pertama ya, mereka kalau nggak terus selalu mendominasi, mereka selalu didominasi. Dua ini sangat berbeda, tapi dua ini share a common notion, dimana kayak itu tuh melelahkan. Yang mendominasi, dia melihat dunia itu sebagai war, dia melihat dunia itu sebagai competition. Itu sangat melelahkan. Dan yang didominasi pun juga lelah. Yang mereka hidup, mereka sudah ditonjok aja terus gitu. Dan kalau mereka lelah, mereka kewalahan, mereka tidak bisa mengartikulasikan perasaan mereka. Mereka tidak punya celah itu untuk mengekspresikan, atau mereka tidak punya respect itu untuk diri mereka sendiri, self love itu untuk diri mereka sendiri, bahwa mereka itu berhak untuk didengarkan. Mereka akan merasa kewalahan. Dan kalau mereka merasa kewalahan dan mereka tidak punya emotional intelligence itu, yang akan mereka mau lakukan itu cuman memati rasakan diri mereka, numbness. Dan di numbness inilah yang kita sering bilang waktu orang jatuh ke depression. Yaitu ya, bullies itu antisocial behavior, school shooting antisocial behavior. Terus habis itu kayak inability untuk connect sama orang lain. Kan kita pernah bonfire night ya. Terus cowok ini itu baik sebenarnya, no problem, we're just having fun. Kan kita juga stargazing. Terus ada 2 cewek ini lewat, dia juga kedinginan. Dan aku sama temanku yang lain itu kayak, oh hello. Dan satu teman ini ya, yang absolutely fine, dia tuh kayak such an awkward person socially. Jadi caranya dia untuk mengkomunikasikan mau nggak gabung sama bonfire kita, itu dia lempar kayunya ke 2 cewek ini. Terus dia bilang, dia bilang kayak, ini loh kalau mau bonfire juga,
Terus dia kayak, dan ceweknya tuh kayak takut, dan ceweknya akhirnya pergi, dan cowoknya tuh kayak awkward di situ, dan dia akhirnya kayak ambil kayunya lagi, dan well kalau nggak mau ya sudah. It's painful to see, mungkin, dan kita bisa lihat It's painful to see. ya, dan Yes. dia kan baik. Kalau misalnya kita lihat kan niatnya sebenarnya baik, no problem. Cuman ya itu jadi somewhat like an anti-social behavior, di mana dia kayak disconnect sama diri dia sendiri. Kalau kamu malu akan sesuatu, malu akan karyamu, malu akan apa, kamu nggak akan inclined untuk menunjukkan itu ke dunia. Kamu akan menyembunyikan sesuatu itu sendiri ke dirimu sendiri, kayak oke, let's not have anyone see this. Tapi bayangkan kalau itu diri kamu semakin jauh lagi, semakin lagi disconnected sama orang lain, dan semakin kamu disconnected sama orang lain, semakin orang lain nggak ngerti kamu, semakin kamu malu. Round and round that toxic cycle goes. From the bonfire guy one. Jadi itu recently ya teman-teman, aku tuh baru gabung kayak cell group tuh. Nah ini ada satu, aku nggak tahu ini anti-social behavior or not, tapi this guy is very awkward. In a way gini, jadi kan kita setiap kali ada waktu cell group kan, kita sharing kan, "Kamu hari ini bersyukur apa?" Biasanya, itu cell group isinya sekitar 10 orang, ya kita sharing ya, kita, bersyukur ini. And it's always this guy, selalu ceritanya itu aneh, tapi berusaha untuk disambungkan. Jadi, eee, an jadi cowok ini cowok ya orangnya, tapi aku nggak akan bilang siapa. Cowok ini tuh cerita, "Ya aku tuh tra terakhir tuh aku ikut sel grup, jadi di sel grup aku tuh ada, ada tiap bulan, tiap akhir bulan selalu ada acara di mana semua sel grup itu bergabung." Nah, dia cerita kejadiannya, dia itu suka banget sama cewek ini di sel grup itu. Like the way he start the story itu very, apa ya, very, kayak berapi-api gitu loh. Aku suka sekali sama perempuan ini. Lalu aku berusaha dekatin dia, tapi aku itu sekarang jadi kepikiran, karena aku takut kalau perempuan ini tuh berpikir aku yang enggak-enggak. Lalu aku jadi jadi terus kepikiran, akhirnya saya berdoa kepada Tuhan, dia bilang kayak gitu. Lalu saya itu tiba-tiba dicerahkan, dan akhirnya saya merasa bersyukur, karena saya sudah tidak kepikiran lagi dengan perempuan ini. The story is just like so weird, isn't it? After everyone heard the story, we just went silent. Even the leader was in silence too. So we basically tried to process the story because it's bizarre, Hmm. And then after that he said, "Oh, aku bentar lagi masuk ke sel grup yang kecil loh teman-teman. Aku sudah 8 kali, asik." And I was like, and we just went silence again, because I think we failed to, respond. Karena gimana cara respon itu? Akhirnya, ketua sel grup aku bilang, "Oke, ya puji Tuhan," yang like the very common, response. And then after that ceritanya lanjut ke orang lain. Do you think it's part of antisocial behavior? Karena orang ini baik. Cuma orang ini baik, aku yakin orang ini baik. Ya aku nggak terlalu kenal ya teman-teman, tapi cara dia ngobrol waktu setiap cell group itu, bahas-bahas kan macam-macam, nggak cuma itu aja ya. Dia tuh orangnya sangat baik, paling responsif paling responsif. Jadi setiap kali ada orang tanya, ini langsung kayak ada orang tanya atau orang bahas, dia yang menggebu-gebu, yang berapi-api, tapi again, awkward. At the end itu kayak awkward. What do you think? Is it part of antisocial behavior? Tapi kalau tapi di sisi lain aku mikir itu kayak, "Kok aku jahat ya?" Gitu. No, I think maksudnya kan in the end kan kamu maksudnya cuma wonder kenapa orang itu Yes, kayak so disconnected. Intinya kan kayak gitu. yes, kayak berusaha connect tapi fail.
karena literally the response itself it's not welcoming and it's not like welcoming at all. Jadi kayak it wasn't welcoming at all. Jadi cuma kayak silent night. Okay, well I'd say sangat banyak hal di hidup itu a spectrum gitu. Kayak there's so many, makanya between good and bad itu there is a spectrum, between black and white there is gray areas gitu. Dan sama dengan antisocial behavior, there is a spectrum in that as well gitu. Kayak maksudnya kalau misalnya school shooting itu antisocial behavior, orang kan pasti ngomong, then would you lump this awkward guy with this guy who school shoots? Then obviously yes and no. In a way kayak it is still part of perhaps an antisocial behavior, but the extent, bahasa Inggris banget ya, maksudnya the extent itu sangat kecil. Jadi maksudnya antisocial behavior itu in a way itu spektrumnya sangat besar, dan mungkin orang ini itu di spektrum yang sangat kecil, dimana dia antisocial, dia nggak bisa relate ke orang lain, dia nggak bisa connect ke orang lain. Dan the truth is that there is this quote, the people who are the hardest to love are the ones that need love the most. Itu kan orang selalu bilang, jadi orang yang paling susah dicintai itu biasanya orang yang membutuhkan cinta paling banyak. Dan kalau misalnya kita sudah berusaha untuk mengerti mereka dan mengkomunikasikan kita dari mana, ingat ya, relationship is two or more, nggak cuma dia, nggak cuma kita gitu ya. Dan dia mungkin tetap di sana, kita juga nggak bisa terlalu menghukum orang untuk grow apart gitu. You know, we can only try our best to understand them, juga try our best untuk mengkomunikasikan dari kita, jadi kita equal level. Tapi kita sebagai manusia, kita akan selalu evolve and grow. Dan kalau orangnya nggak evolve and grow sama kita, well, kita hanya bisa give them enough grace, but continue growing with our life and hope for the best. Itu yang aku bisa bilang. Jadi ya teman-teman ya, ini aku mau mengingatkan, karena ini mengingatkan kepada kejadianku waktu SMP. Jadi kalian kalau misalnya punya teman yang awkward, because obviously we have that one friend that is like, it's so hard to be friend with them, tapi mereka sangat welcoming, cuma awkward itu sendiri, itu jangan dibully. Yes. You know, we can try to understand them, but just that's it, you know. Terus kayak menghargai orang itu as the way he or she is gitu. Karena dulu ada kejadian waktu aku SMP itu, anak ini tuh sangat awkward. Dan aku tuh di posisi yang sangat apa ya, you know, like the high school me yang masih bodoh banget lah ya. Itu aku tuh ada tendensi suka ngobrol sama orang yang dianggap quote-unquote aneh di kelas, cause it's intrigue me, you know, cause it's out of curiosity, kayak aku mau tahu kenapa orang itu bisa kayak gini. Jadi kayak aku berusaha mau berteman dengan orang ini, tapi instead aku tuh nggak jadi nggak jadi kayak kepingin berteman, karena waktu itu teman-teman aku bilang kayak, you know, like the mean girl thing ya, mereka tuh ngomong gini, ini Sally kok bisa sih temenan sama orang itu, gitu loh. Kayak itu kayak sesuatu yang oh my god, kayak dosa banget gitu loh kalau temenan sama dia. Kayak nggak ada yang mau temenan sama orang ini, kenapa Sally mau sih? And then they said that I'm weird too, you know, cause I have friends that is also weird as well, so they label me as the weird girl. Jadi waktu itu yang aku menyesal ya, kayak sekarang yang aku menyesal, kenapa aku kenapa aku mendengarkan mereka gitu loh. But again, karena aku waktu itu high school, aku merasa kayak, dengan berteman dengan orang ini aku di-reject oleh banyak orang, akhirnya aku follow the bigger crowd. Exactly, dan itu kan hanya an example of kayak conditional love, acceptance, dan lain-lain, dan shaming juga in a way. Yang aku mau terus ingatkan orang ya, ini juga dari episode 3 ya. If fat shaming works, everyone will be skinny by now.
if shaming works, kita semua would be happy as society. But the truth is that in this shaming-filled world and shaming-filled society, nobody is happy. I think and I hope orang bisa mulai sadar shaming really does not work, and it's time to try something else that is not shaming. Jadi habis kita ngobrolin semua itu ya, di sini Philip Paperi ngomong, apa solusi terbaiknya? Dia bilang, go with what works in the present. Jadi kayak kita harus mementingkan apa yang bekerja untuk sekarang. Dan ini ada caveatnya ya habis ini ya, ada tapinya ya, sebelum orang kayak gear up. Oh, tapi kalian jadi ininya dia ngomong tuh kalau orang cemas itu semua tuh future oriented, dan kebanyakan kalau orang depressed berarti orang itu tuh anchored in the past, kayak oh banyak penyesalan gitu. Dan dia bilang daripada terlalu fokus di pikiran fantasi yang belum terjadi atau belum tentu terjadi di masa depan. Kembali ke contohnya Philippa Perry tadi ya, dia kan sangat mementingkan apa yang terbaik untuk anaknya dan untuk dia di saat itu, dibanding kalau misalnya dia keburu-buru, atau dibanding juga dia maksudnya kayak menyesal kayak oh ini kenapa aku kalah sama anakku, whatever. Dia benar-benar lihat anaknya inilah yang dia butuhkan sekarang, dan inilah juga yang bisa aku lakukan untuk dia supaya kita berdua bisa berkompromi dan pulang lebih sedikit terlambat, tapi kita berdua in a good mood dan dia mengerti dan aku mengerti. Dan ini ya, ini sangat beda dengan instant gratification. Karena orang pasti bilang, oh kalau misalnya yang penting sekarang kan ya udah, kalau dia nggak mau makan dipasangin iPad, makan. Itu kan go with what happens now. Tidak pernah instant gratification itu menyelesaikan masalah. Apa yang instant gratification lakukan itu adalah menepis masalah. Itu karena masalah ya secara general ya, masalah itu butuh proses dan masalah itu butuh skill untuk kita belajar dan untuk kita asah agar kita kedepannya bisa lebih lagi menyelesaikan masalah-masalah kita. Dan pastinya pendengar tahu, semakin tua kita, semakin juga besar masalah. Masalah itu pasti ada prosesnya dan juga ada skill-skill, kemampuan-kemampuan yang harus diasah dengan waktu agar kita bisa semakin lama semakin capable, semakin mampu untuk menyelesaikan masalah. Instant gratification itu benar-benar hanya menepis masalah dan hanya supaya kita tidak merasa stres akan masalah itu. Di sini Philippa Perry juga ngomong, kan kita sudah ngomong mendominasi winning losing, jadi go with the flow, go with equal plank gitu-gitu ya, dan lain-lain. Dan the next thing yang dia mau Philippa Perry ngomong juga ya, in the spirit of being grounded in reality, melakukan hal-hal apa yang bisa solve problem sekarang, nggak usah fantasi masa depan atau masa lalu. Itu juga menghargai dan mengerti fase hidup. Kenapa kok dia ngomong gini ya? Karena kan dia tuh ada satu contoh kayak gini, anak aku itu nggak mau makan kalau aku tuh nggak nyanyiin ke dia. Terus orang tua kan dengan cepat selalu bilang, gimana kalau dia selamanya nggak mau makan kalau nggak ada yang nyanyiin, ya kan? Terus misalnya gini, oh anak aku tuh kalau tidur nggak ditemenin selalu nggak bisa tidur. Gimana kalau dia sudah nikah dengan 5 anak, dia tetap mau ditemani? Guys, inilah yang Philippa Perry berusaha bilang, mengertilah tentang fase dan marilah kita menghargai fase hidup tersebut. Kalau memang anak ini sekarang membutuhkan itu, penuhilah kebutuhan mereka sekarang. Kita bisa expect bahwa ini hanya sebuah fase. Nggak selamanya mereka akan pipis di celana. Nggak selamanya mereka akan butuh kura-kura untuk keluar dari rumah. Nggak selamanya mereka butuh dinyanyiin untuk makan. Banyak hal di hidup yang bahkan 5 tahun lalu aku lakukan, aku nggak lakukan sekarang. Itulah yang kita sebut dengan instant sparkle phase. Semua itu ada boundariesnya dan kita memang akan ngomongin boundaries nanti. Tapi secara general, kalau mereka memang membutuhkan sesuatu, penuhilah itu sekarang. Karena di fase ini, itu membuahkan, itu adalah sesuatu yang merupakan kebutuhan mereka. I have a example for it. It happens to me as well. Jadi aku percaya memang kalau itu sebuah fase aja ya. Jadi dulu tuh aku
Waktu itu mungkin sekitar SD lah ya, SD. Aku tuh sangat takut ke kamar mandi sendirian karena dan ini aneh ya, aku takut kamar mandi sendirian, tapi aku nggak bisa tidur kalau lampu tidak mati sepenuhnya. Kalau masih aneh, mungkin orang mikir aneh sekali ya, nggak takut gelap kalau mau ke kamar mandi, tapi tidur nggak bisa kalau nggak gelap. Anyway, padahal kamar mandi aku tuh cuma di sini aja, guys. Dan ranjang aku tuh di sebelah sini, jadi kayak literally kayak deket sekali gitu loh. Tapi aku sangat takut karena ya like because of a lot of stories about monster under your bed or kayak gitu-gitu. Aku tuh punya ketakutan tersendiri. Jadi mami aku itu dengan baik hati setiap jam 4 dari kamar dia selalu bangunin aku buat ke kamar mandi. Entah aku mau ke kamar mandi atau enggak, tapi mostly jam 4 itu aku pasti kepengen kamar mandi tapi nggak berani. Itu selalu ditemenin, selalu, setiap hari. Sampai akhirnya memang aku, grow up from it, jadi aku sekarang nggak sekarang pun aku sudah gede, aku nggak ke WC gelap-gelap, aku minta mamiku datang jam 4. Literally kayak, ya sekarang aku melihat kegelapan itu sebagai, well, it's just dark, gitu loh. Begitu. Jadi, jangan and like you said, it's just a phase. Dan setiap anak mempunyai fase yang berbeda-beda, waktu yang Mmm, berbeda, dan kebutuhan di dalam fase yang sama berbeda-beda. Itu true, itu kayaknya karena habis ini orang tua bilang, "Ya tapi anak pertama aku nggak gitu." Well, aku bukan anak pertamamu. Well, Kayak setiap anak itu berbeda, oke. next one, di sini, Philippa Ferry itu ngomongin soal empat empat Mhm, sesuatu yang bisa menjadi bekal penting untuk anak kita sebagai orang tua adalah, nomor satu, kemampuan untuk mentoleransi kefrustasian hidup. Semakin sebagai orang tua, kita bisa menoleransi frustasi mereka tanpa ketakutan fantasi-fantasi masa depan, tanpa mendominasi, tanpa memainkan permainan winning losing ya. Semakin kita mengajarkan anak kita untuk bisa menoleransi kefrustasian mereka sendiri. Dan suatu mhm, hari mereka bisa menoleransi frustasi teman mereka, pasangan mereka, atau that's it, anak mereka, karena mhm, sekarang mereka adalah seorang anak, ya kan? Dan disinilah kalau mereka tidak bisa mentoleransi frustasi kehidupan, yaitu kalau di episode 3 kita ngomongnya menampung perasaan itu ya, emotional mhm, intelligence itu. Disitulah yang mereka menjadi depressed, anxious, anxiety disorder, atau semua ini panic attacks, itu karena mhm, mereka tidak tahu cara menampung perasaan ini, menoleransi perasaan ini tanpa ditepis atau dihindari atau diserang, mhm, mereka menjadi kewalahan, lalu mereka mati rasa. Nomor 2, flexibility. Flexibility ini sangat penting, di mana kita bisa beradaptasi atas apa yang sekitar kita butuhkan. Ini beda dengan over adapting, karena semua di hidup itu more or less tentang balance, di mana kayak bagaimana caranya kita tidak memanjakan mereka, tapi kita juga memadai kebutuhan mereka. Sama, flexibility itu di mana kita bisa mempunyai ruang untuk kalau sesuatu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita mau. Kayak kita mengajarkan ke mereka bahwa it's okay, semua hal itu tidak selalu terjadi dengan seperti apa yang kita mau. Dan waktu itu terjadi, kita bisa mempunyai kemampuan nomor satu. Dan kalau kita mempunyai kemampuan nomor satu, flexibility ini sangat penting di mana kita bisa problem solve, adapt gitu. Itulah flexibility. Jadi kita mhm, tidak terkurung atau terkutuk akan satu. Pokoknya kalau nggak satu, doomsday. Dengan flexibility, kita mempunyai nomor tiga, yaitu problem solving. Jadi kalau kita bisa menoleransi, kita bisa fleksibel, oke, tidak terjadi sesuai plan. Nomor tiga, kita bisa problem solve. Jadi kita mengajarkan ke mereka juga bahwa kalau sesuatu tidak terjadi sesuai yang kita mau, oke, habis kita toleransi frustasi dan kita sekarang tahu semua berubah. What can we do? Jadi itu mhm, mengasah skill mereka untuk kayak mencari cara untuk menyelesaikan masalah, bukan menepis masalah atau menghindari masalah atau mempercemaskan masalah. Dan nomor 4, ini dia bilang kemampuan untuk melihat dan merasakan hal dari sudut pandang orang lain.
ini sangat penting. Karena Hmm. ya, apalagi di dunia zaman sekarang di mana cancel culture itu sangat mendominasi online dan juga di mana kayak dunia ini semakin divided. Again ya, di episode 3 once again, so important this episode 3. But anyway, itu kayak kemampuan untuk melihat dan merasakan hal dari sudut pandang orang lain itu semakin langka, bahkan semakin punah. Dan kalau kita contohnya di Flow ya, yang di page yang tadi aku ngomong tentang anaknya Philippa Perry ya, itu dia kan melihat dari sudut pandang anak ini, meskipun dia nggak setuju karena menurut dia cuma 5 menit lagi, apa sih susahnya gitu ya. Tapi kan Mm-mm. sudut itu bisa dari orang lain. Dan nomor 4 ini, itu juga datang kebanyakan unfortunately dari orang tua. Kalau Mm-mm. misalnya mereka tidak bisa mencontohi anak untuk mempunyai kemampuan melihat dan merasakan dari pihak mereka dan mendominasi winning losing game dan juga that kind of like dynamic unequal playing, mereka nanti keluar juga seperti itu. Mereka kalau misalnya seseorang tidak setuju sama mereka, mereka either merasa aku salah atau mereka menang. Kalau misalnya mereka salah, berarti aku harus mendominasi mereka. Tidak ada empati untuk melihat itu dari sudut pandang mereka dan mengapa mereka melihat dari sudut pandang itu. Melina sudah menjelaskannya dengan sangat bagus ya. Yang keempat juga, nih aku ada tambahan yang keempat. Seperti misalnya, seperti yang Melina tadi ngomong, kadang tuh ya memang sangat susah untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahas di chapter-chapter sebelumnya, di mana kalau misalnya sekarang ini kita sekarang sudah besar ya, kalau misalnya kita berargumen dengan seseorang, argumen itu bukan berarti bertengkar ya, Bertukar pikiran. bertukar pikiran, challenge the idea. Um, ada kalau aku misalnya berargumen sama Melina atau berargumen sama orang tua, sekarang aku bisa mengerti argumen mereka, aku bisa menerima, oh mereka punya pemikiran seperti itu, aku punya pemikiran seperti ini. Kalau kita tidak agree in one point, it's okay. It's not about winning or losing, you know. Tapi kalau ada banyak sekali teman aku atau siapapun lah di sekitar aku melihat pertukaran pikiran ini atau challenge the idea ini adalah sebuah attack. In a way kalau misalnya aku tidak setuju, berarti berarti seakan-akan sinyal yang mereka tangkap adalah, oh berarti aku nih yang salah. It's a personal attack. Jadi mereka seperti yang Melina tadi bilang, mereka ingin mendominasi dengan cara bukan men-challenge idea, tapi mereka lebih ke menekankan idenya mereka bahwa idenya mereka adalah yang paling benar. Which is sad. Karena itu yang sering terjadi. Kalau misalnya ini ada tambahan lagi. Kalau misalnya kita reject the idea, it means that we reject that person. Padahal kita nggak ada maksud seperti itu. Tapi yang ditangkap orang itu adalah, oh jadi kamu nggak suka sama aku. Well, it doesn't mean that I don't like you. I just disagree with your opinion. Anyway, jadi kalian kalau misalnya berargumen dengan seseorang, sekali lagi, don't take it way too personal, please. Karena di dunia ini tuh, karena apa ya, dunia itu nggak selalu revolve around you gitu. Jadi kayak it's not like you are the main character of this world. You just main character of your own. Oke, jadi waktu aku masih belajar di master's degree ya, di psychotherapy ya, salah satu colleague aku, kayak fellow psychotherapist itu, dia tuh pernah bilang satu quote. Dia tuh bilang gini, "Only in our tortured mind, we are the center of the universe." Oke, so next point, di sini Philippa Perry juga membicarakan pentingnya menerima dan menenangkan anak di fase manapun mereka berada. Karena anak tidak pernah berperilaku menyebalkan untuk membuat kita sebal. Ini yang kita selalu dari tadi, jadi makanya aku cuma grace pokoknya kayak it says more about their feelings than it is about us. Jadi mereka menunjukkan perilaku-perilaku tidak mengenakkan bukan untuk menyebalkan kita, tapi untuk mengkomunikasikan bahwa sesuatu tidak mengenakkan terjadi di aku,
Mari aku demonstrasikan itu ke kamu. Kalau misalnya ya, ini kan anak kan tidak memiliki kapasitas untuk membuat orang tua sebal. Kalau misalnya case-nya anak itu berbohong misal. Oh my god, itu divine. Oh, Itu is it? Ya. Okay, next. No. Okay, guys, is it in part 2? It's part 2. I don't even read part 2, like literally like yesterday. Aku literally baca 1 sampai 13 aja. Nomor 24 ya, itu ketika anak berbohong. Nanti. Wait, guys. So you have to listen to part 2, Yeah. basically. We will talk about. Yes, ini snippets. Tapi Hmm. anak kan bisa somehow, bahasanya apa ya, tapi analoginya anak kan at a certain way bisa orang tua program. At least kayak bukan di-mold 100%, tapi bisa diprogram agar memiliki cara pandang dan pikiran yang mirip dengan orang tuanya dong. Memang. Ya. So what I'm saying is like, so kalau misalnya, jadi aku tanyanya gini, apakah itu menjelaskan kalau anak itu sebenarnya like a machine in a way? No. A child is not anak itu bukan sebuah mesin hanya karena dia terbentuk oleh lingkungan mereka. Anak hanya adalah seorang manusia yang terbentuk oleh lingkungan mereka. Itu kenapa di saat mereka sudah dewasa nanti dan mereka hopefully mendengarkan podcast ini dan mereka sadar bahwa mereka terbentuk oleh lingkungan mereka. Mereka then make that decision untuk memilih lingkungan mereka lebih baik lagi. Kalau kalian a toxic relationship, in a toxic friendship, in a toxic family gathering, apakah pilihan-pilihan ini susah? Apakah pilihan-pilihan ini akan dikecam orang? Yes, it will. Tapi itu tetap pilihan. It's all I'm saying. Sama sekali nggak bilang pilihan ini mudah atau susah, tapi itu tetap pilihan. Mudah atau susah, a choice is a choice. Dan nomor 2, bahayanya sogokan dan sticker charge atau reward charge itu juga di mana kayak kita membuat manusia sebagai mesin. Look, aku sama sekali nggak bilang sebagai terapis di sekolah aku nggak pernah lihat sticker charts. Sticker charts itu apa, guys? Dimana kalau misalnya anak masih kecil, mereka nggak mau melakukan sesuatu, nanti ada sticker charts. Mereka kalau misalnya melakukan sesuatu dikasih stiker, melakukan sesuatu lagi dikasih stiker. Jadi intinya ini apa? Ini tuh reward charts gitu. Dimana kayak kalau kamu melakukan sesuatu benar, kamu didapatkan reward. Dan ini yang Philippa Perry bilang, intinya berhati-hatilah dengan ini. Karena ini pun itu menjadi conditional. Gimana kalau kita melakukan sesuatu itu hanya karena kalau ada rewardnya. Tidak ada salahnya kalau kita sudah dewasa, kita mau reward dan kita melakukan sesuatu. Tapi kalau kita tanamkan dari anak kecil bahwa sesuatu yang benar itu hanya bisa dilakukan kalau kita termotivasi akan reward, maka value mereka tidak akan pernah melakukan karena mereka benar-benar mengerti kenapa mereka harus melakukan ini. Kenapa mereka harus membereskan mainan mereka. Kenapa mereka harus selalu ngomong please, sorry, thank you. Kenapa mereka nggak boleh teriak-teriak. As if kayak, kalau kamu nggak teriak-teriak, kita kasih es krim. Kalau kamu benerin kamar kamu, kita kasih kamu 2 pounds gitu. Kayak dia bilang because this is a judgmental behavior too. Dimana kayak, berarti kalau kamu nggak melakukan ini, you're not worthy of being rewarded. Which in a way, you're not worthy of love gitu. Kayak as if kayak, okay, I'm not going to talk to you if you don't clean your room. Memang secara keseluruhan memang benar. Tapi kadang tuh ini cerita dari aku punya sepupu lah ya. Dia itu mengajarkan anaknya itu based on that reward system itself, karena reward system itu memang sangat menurutku sangat ampuh. Makanya orang tua tuh sangat suka untuk melakukan hal itu gitu. Tapi ya kembali lagi jangan melakukan reward system itu sebagai kebiasaan. Maybe like certain things kita bisa melakukan itu karena mungkin it works and mungkin ada sesuatu yang susah untuk anak itu lakukan dan mengerti, kita melakukan reward system
itu bekerja it's okay, tapi kalau untuk hal-hal kecil saja itu tidak perlu untuk apa-apa sogokan itu. Hmm. Karena jujur aja dulu tuh, kalau aku dulu ya, well sogokan itu, eee, reward system itu sesuatu yang mungkin paling ampuh kali ya, makanya aku juga mengalami hal itu. Di mana kalau misalnya setiap pagi dulu waktu aku masih sekolah, aku tuh harus makan nasi. Which is so hard for me to eat rice in the morning because kan my digest system itu kayak belum bangun tiba-tiba harus dipaksa makan nasi. Eee, aku sering banget sih nolak. Terus habis itu orang tuh selalu bilang, "Ayo makan nasi, nanti nanti setelah pulang sekolah aku ajak ke sini," atau kayak, "Aku kasih kamu ini," gitu. Jadi, di otak aku waktu itu, bu bukan aku menghargai aktivitasnya, tapi aku melakukan itu for the sake of the reward. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya aku nggak dapet itu, aku nggak makan nasi. And it and you know the cycle is pretty toxic karena Oh, mengulang. Iya, hmm. karena itu mengulang, karena ini aku memposisikan diri sebagai anak, karena memang aku mengalami hal itu. But eventually akhirnya ya orang tua karena kan anak jadi aku jadi demanding, akhirnya akhirnya ya nggak pakai lagi sih reward system itu, untungnya berhenti Hmm. untungnya berhenti. Karena orang tua akhirnya menyadari kalau, kalau kalian melakukan reward system dan anak mulai demanding, it's also tiring for you guys too. Hmm. Dan Ya, basically ya akhirnya capek ya, akhirnya reward system is gone. mhm. Dan kan maksudnya kan dengan kamu makan nasi kan mungkin orang tua sebenarnya pengennya supaya kamu tahu kamu tuh kuat, Betul punya energi. betul. Tapi kayak, in the end maksudnya tuh cuman contoh ini ya, kayak, Ya, pengertian itu nggak pernah nyampe, tapi yes kayak jadi kamu tetap nggak suka nasinya, tetap membuat nasi itu susah, yes, dan nggak punya pengertian itu, dan all the more mereka sudah kayak mengeluarkan reward ini. Dan itu juga nanti kayak kita nggak bisa melihat banyak hal itu mmm, tulus adanya, kayak kita tuh selalu yes lihat kayak, apa di belakangnya ini, gitu. Kayak yes jadi selalu, yes, dan reward is not bad, itu cara kita memakainya, itulah. mmm, Karena reward itu kan eksternal. Jadi kalian yes, akan mmm, selalu terpicu oleh dan tergantung oleh hal-hal yang di luar kontrol kita, gitu. Dan itu tidak di dalam kita. Jadi kalau kita nggak termotivasi atas hal luar, kalau kondisi tidak mendukung kita, maka kita tidak bisa mendukung diri kita sendiri. Satu, tapi kita nggak sadar itu. Nanti kita sudah besar, kita mikir, "Oh, kenapa ya aku orangnya nggak tekun? Kenapa aku orangnya" karena jiwanya tuh, karena motivasinya dan jiwanya tuh bukan dari sini. Tapi you know what happened to me? Karena aku mikir akhirnya kan nggak dapet reward kan, Hmm, but eventually I skip breakfast, hmm. and then I suffer karena aku lapar. Mhm, exactly, but So, then then tap tapi realization-nya tuh eee, kesadarannya itu datangnya tuh kayak lama jadinya, yang seharusnya mungkin lebih cepat, akhirnya jadi kayak karena reward itu kan, spend, range of time for me to actually, oh ternyata ini alasannya. hmm, Nah itu kan sesuatu yang kecil lah ya, itu satu contoh yang kecil dan aku menyadari dan seperti kata Mbaknya tadi, nggak semua orang itu mendapatkan kesadaran itu, maksudnya seperti itu. anyway, Philippa Perry suatu hari menerima email dari Gina, a mother. Tulisan emailnya seperti ini, dari Gina ya, "Malam ini aku stuck di dalam train selama sejam untuk datang ke London. Jadi aku nggak bisa pick up my kid, AOV, namanya anaknya AOV ya, sebut aja A, kalau susah banget ya. Jadi Gina punya anak namanya A, dan dia tuh stuck di train selama 1 jam. Jadi dia nggak datang ke nursery ini, daycare ini on time untuk anaknya A ini sampai jam 5.40 gitu ya. Dan ini 5.40 ini lebih dari setengah jam terlambat. Jadi panjang banget ya, gitu. Waktu dia sampai di daycare ini, sebenarnya semuanya itu tidak apa-apa. Dia kelihatannya nggak apa-apa. Dia kayak diem aja, dia juga main sama satu cowok lainnya. Tapi semua neraka broke loose
waktu mereka meninggalkan nursery ini. Ya, dia bilang, pertama, A ini lari naik turun bilang no 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 waktu Gina ajak dia pulang. Itu nomor 1. Lalu nomor 2, dia juga teriak lari-lari waktu dia disuruh pakai coat on. Jadi pertama, nggak mau diajak pulang, lari-lari teriak-teriak, no no no. Kedua, lari juga teriak-teriak waktu disuruh pakai coat. Lalu ketiga, dia di saat itu, Gina di saat itu merasa dia tuh out of control. Karena waktu itu kan banyak orang tua dan banyak anak kecil dan dia cuma berdiri di sana kayak diteriakin anaknya lari-lari dan dia kayak put the coat on, kayak maksudnya kayak gitu kan awkward menurut dia gitu ya. Nah, jadi dia bilang, I felt completely out of control, like she was running rings around me. Jadi kayak as if dia tuh kayak memutari Gina ini, ini memutari Gina ini. Dan dia bilang, aku juga sangat merasa malu di depan orang tua lainnya. Dan in the spirit of trying to be effective and sound effective, jadi dengan spirit dia ingin berusaha untuk efektif sama anaknya, dia kayak pokoknya told the kid off, bilang dia nggak akan dapat puding malam ini kalau dia terus-terusan seperti ini. Apa tadi guys? Reward system. Dan obviously, karena dia sudah seperti ini ya, it made no difference. Basically, tidak menggubris sama sekali. Gina juga bilang, nobody else's child at the nursery acts like this. Jadi di saat itu, anak kecil semua ini tidak ada yang sebandel dia. Ya cuman ini pokoknya lagi kayak tantrum itu. Di luar daycare, dia bilang she was just as bad. Dia juga separah itu. Dia bilang, dia nggak bakal get in the buggy. Buggy itu kereta anak ya maksudnya. Jadi dia nggak akan masuk ke dalam kereta anak, dia nggak akan pakai coat, dia nggak akan pakai topi, dia nggak akan pakai sarung tangan. Tanpa teriak-teriak atau tanpa terlalu banyak menyerang pokoknya. Udah ya. Terus dia bilang juga, di hari itu kita harus ke apotek. Dan at the counter, dia itu sering teriak-teriak. Basically, dia sering teriak-teriak karena kenapa? Karena dia mau mengambil barang di shelf. Jadi kayak ngambil barang, tapi kan nggak boleh karena kan mungkin obatnya bahaya atau mungkin dia berantakin obatnya. Jadi sama maminya, sama Gina itu nggak boleh. Jadi waktu diajak ke apotek dia teriak-teriak. I had to go to the chemist where she wouldn't hold my hand and kept pulling things off the shelf. Terus dia bilang at the counter she started screaming and shouting. Jadi waktu dia bayar di kasir, dia mulai teriak-teriak. Again, I felt out of control and completely useless because my child was being naughty and I could not control her. Jadi itu yang dia ngomong. Jadi kayak dia merasa dia di luar kontrol dia dan dia merasa tidak berguna karena anaknya nakal dan dia tidak bisa mengontrol anak ini. Terus dia bilang, when I got to the corner of our road, I realized having tried to put a coat on for so long, I left my shopping bag at the nursery porch. Apa artinya? Jadi waktu dia sudah keluar dari apotek, karena ini nakal, nggak mau naik di kereta, nggak mau naruh coat on, nggak mau pakai topi, dia lupa belanjaan supermarket dia untuk makanan malam ini, itu dia tinggal di daycare itu, di nursery itu. Oke. Jadi, apa yang terjadi? Mereka, mamanya ini, berusaha lari balik ke daycare-nya, only to find the daycare sudah tutup. Sial banget. Akhirnya, dia pokoknya dia bilang, I was so angry at A. Dia benar-benar marah ke anaknya. Dan dia bilang, ini termarah yang pernah aku rasakan di hidup. Dan karena dia tuh kayak, dia bilang, I was going to look even more stupid and like a crap parent at the nursery. Dia bilang kayak gitu. Dia bilang, jadi kayak aku tuh kayak udah terlihat bodoh banget di depan orang tua lain. Dan aku terlihat seperti orang tua yang tidak mampu kayak mengatasi anak dia sendiri. Gitu. Then when we got home and I saw my partner, I burst into tears. I literally stand with the back to A, sobbing. That also made me feel terrible because who cries in front of their child? Why am I such a bad parent? Basically ini tuh the entire email ke Philippa Perry. Jadi kalau kalian nggak ngerti ya, waktu dia pulang, dia lihat suaminya, dia tuh nangis dan dia tuh nangis di pelukan suaminya.
Dan dia nangis di pelukan suaminya. Di belakang dia itu persis anaknya, ya Aini. Dan dia bilang, siapa nangis di depan anaknya yang seperti ini? Ninggalin anaknya kayak gitu di belakang dia. Dan dia bilang, kenapa kok aku orang tua yang buruk? Itu ya, guys, good, bad. Anyway, ini yang Philippa Perry tulis balik. Dia wrote back dulu. Dia bilang gini, how awful to be delayed in a stuck train for a whole hour. Jadi dia bilang, oh betapa susahnya kamu stuck di train 1 jam, pastinya kamu khawatir, kamu stres, kamu frustasi, dan anakmu juga mungkin takutnya sendirian di nursery, kamu sudah terlambat segitu lamanya. Dan juga dia maksudnya kayak sudah kamu terlambat, kamu juga go through difficult period, dan juga kamu lupa makanan kamu untuk malam itu. How stressful is that? Pokoknya dia tuh ngomong ya panjang, aku perpendek ya kan. Now I'm going to imagine what it's like for A. Nah, ini bagian inilah yang powerful. Dia bilang, "Hi mom, I can't write yet and even my talking is on the limited side, but if I could explain myself, this is what I would say." Jadi dia tuh bilang gini, "Halo Ma, kalau aku belum bisa menulis dan berbicara sebanyak kamu. Jadi kayak aku lebih limited skill aku. Tapi kalau aku bisa menjelaskan diriku sendiri, ini yang akan aku bilang. Nomor 1, it would really help if instead of judging me as being naughty and explaining away that way, you tried instead to work out what is going on between us." Itu nomor 1 ya. Jadi daripada kamu mengecam aku sebagai nakal, ada baiknya kalau kamu itu berusaha memperlakukan aku dan menjelaskan ke aku apa yang terjadi. Dia ngomong, "At the nursery, I had an underlying uneasiness because it felt like you should have been there already, and I should have been with you by then. Then, when you did come, I was playing a complicated game. You told me we were leaving right this minute and to put on my coat. I said no. Then you insisted. Then I screamed. Then you weren't happy. It did not go well." Basically, di sini dia bilang, A bilang, waktu dia di daycare, dia merasa jam segini seharusnya dia sudah sama mamanya. Tapi mamanya tidak ada di situ. Jadi dia merasa dia itu cemas, dia kayak merasa nggak nyaman. Lalu begitu mamanya datang terlambat, tiba-tiba mamanya cuma bilang, "Ayo pakai jaket kamu sekarang." Lalu aku bingung, lalu aku bilang no karena aku bingung dan kamu belum menjelaskan apa yang terjadi. Lalu kamu marah, lalu aku sedih, lalu semuanya jatuh, kayak go even worse. Lalu dia bilang, let's look at why I said no. I have got into the habit of saying it when things got too fast for me and I want them to slow down. I'm not trying to be difficult or manipulative. It's just an automatic reaction because I hate sudden changes that I'm not expecting. You were so distracted and rushed that I couldn't get a connection with you, and that scared me. And when I get scared, I get angry too. You are always thinking about what needs to happen in the future, but I live in the present and I need you to be in the present with me. Otherwise, I feel alone and I get upset. Jadi di sini apa yang A bilang? Mari kita lihat kenapa kok aku bilang no ke kamu. Dia bilang, aku mempunyai habit untuk ngomong no waktu aku sebagai anak kecil merasa banyak hal yang terjadi tiba-tiba, terjadi terlalu cepat. Gitu. Dan aku belum mengerti apa yang terjadi. Dan juga waktu semua terjadi terlalu cepat secara tiba-tiba, kamu, mamanya, selalu terlihat so distracted, terlihat tidak fokus, terlihat terganggu. Dan itu membuat dia takut karena dia tidak merasa mamanya itu connect sama dia. Mamanya terlalu bingung dengan banyak hal, semua hal, tapi dia, kecuali dia. Dan waktu dia tidak bisa connect, dia merasa dia sendirian di dalam apa yang dia rasakan. Dan itu membuat dia takut. Dan dia bilang, when you were late, I needed you to slow down and explain what had happened to make you late. Then I needed you to explain what was going on to happen next so I could get my head around it. I haven't yet learned how to be flexible because I'm a kid. So I need more time than you when doing things when it comes to shifting gears. Putting my coat on and stopping what I was in the middle of doing was just too much for me at once. I bet if you were to be in the middle of a complicated piece of work, which is what playing is for me now,
You would be frustrated if you were interrupted. Dia bilang, jadi sini bilang, guys, translation aku buruk banget ya. Tapi ini dia bilang, waktu mama terlambat, yang aku butuhkan sebagai anak itu menjelaskan kenapa kamu terlambat. Lalu kamu juga jelaskan ke aku, sekarang karena kamu terlambat, apa yang akan terjadi? Kita akan meninggalkan sekarang, kita akan memakai jaket kita akan sedikit buru-buru karena ini, karena ini, karena ini. Gitu. Karena sebagai anak kecil, aku belum belajar untuk menjadi fleksibel dan belum ada yang mencontohi aku bagaimana cara menjadi fleksibel. Jadi untuk aku, untuk stop apa yang aku lakukan sekarang secara serius ya. Jadi kan dia main secara serius. Dan untuk pakai code dia dan untuk meninggalkan tempat itu terlalu too much untuk dia. Dia kewalahan. Untuk dia kayak stop right now, put the code on, leave the place now. Itu menurut dia sebagai anak kecil itu sangat complicated gitu loh. Dan dia bilang kalau misalnya mama sedang melakukan sesuatu yang serius dan complicated, yang which is bermain itu untuk ini sekarang serius dan complicated, aku yakin mama pasti juga frustasi kalau diganggu. Dan dia bilang gini, what I needed when you want me to stop doing something, whatever it is, whether it's playing or running about, is a warning. I need a specific warning for each thing. To stop playing, to put on my coat, to get in the pushchair. I need a space to take each thing into. Tell me what the plan is when you know it, and give me a chance to take it in and understand. I might need a 5-minute warning before I need to stop playing, and to be told I might find it hard. And then a 3-minute warning, and then a 1-minute warning. If I still cannot bear the thought of putting my coat when we are inside, carry my coat outside and ask me to put it on there. One gear change I really hate is when I have to go from running about just to get in the pushchair. There is nowhere for my energy to go, so it just bursts out of me in frustration. You know? Jadi basically dia di sini ngomong apa? Kalau kita mau melakukan sesuatu, aku melakukan sesuatu atau berhenti akan sesuatu, aku butuh warning. Aku butuh kayak sinyal di mana kayak oke, 5 menit lagi kita harus berhenti bermain. Dan waktu kamu beritahu aku untuk merubah sesuatu, aku mungkin akan mendapati itu sesuatu yang susah untuk dicerna. Karena aku anak kecil. Jadi berilah aku waktu 5 menit warning, 3 menit warning, 1 menit warning. Lalu berilah aku waktu untuk aku meresapi apa yang harus aku mengerti sekarang dan kenapa. Berilah aku space dan waktu itu. Lalu dia juga bilang, kalau misalnya aku dari high energy, lalu kamu cuma paksa aku masuk ke pushchair, ke kereta dorong, aku tidak punya channel untuk meluapkan energi ini. Jadi sekarang karena tiba-tiba aku harus di pushchair karena aku tadi lari-lari, aku merasa energi ini harus diluapkan lewat amarah, lewat itu karena gak bisa kan kita dari 100 ke 0 gitu aja kayak gitu, dari tadi lari-lari kita bermain tiba-tiba kita diem di pushchair terus kayak gitu. Jadi dia akhirnya karena energi ini masih sangat high, dia akhirnya cara meluapkan itu lewat tantrum itu. When you tell me not to say no or to stop running around or shouting and tell me what the consequence will be, it does not help. That's because I haven't yet picked up the skill of looking ahead to possible outcomes of how I behave. Ini yang tadi future oriented dulu kan. Those neural pathways will fire up in due course. Maksudnya di masa depan. At the moment, when you're telling me of it, it makes me think you don't understand. And I get more scared and more angry and have to say no all the more. When I feel overwhelmed, I can't be still and quiet. Exactly. Jadi waktu mama bilang aku untuk stop saying no, aku justru merasa mama justru tidak bisa mengerti aku dan memaksa aku untuk mengerti apa yang dia sudah mengerti, dan itu lebih lagi disconnect kita berdua. Dia bilang, suatu hari aku akan lebih cepat mengerti apa yang kamu mengerti. Tapi itu bukan sekarang.
Sekarang aku tidak mengerti. Kamu kalau misalnya kamu paksa, aku merasa kita disconnected, aku akan lebih takut lagi karena aku merasa aku sendirian dan kamu tidak mengerti aku. What would help is if you could try to identify my difficulty and say it in a way that makes sense for me. For example, you are feeling frustrated because you don't want to stop this fun game. By you putting my frustration and fears into words, I will start to learn to use words too. Then I will be able to communicate better and be less likely to lose control. Again ya, ini yang kita ngomong tentang kita mengajarkan ke anak untuk mengartikulasikan apa yang mereka rasakan sekarang, supaya mereka tidak perlu mengekspresikan apa yang mereka rasakan dengan perilaku-perilaku yang tidak mengenakan. If you get cross, or tell me I'm being silly, I will just close down or scream. I know it's hard for you when you're stressed and in a hurry to think about relating with me, rather than just getting me to do stuff or to behave in a certain way. But when we have a to and fro exchange where I feel met and seen and loved and understood, then I feel calm and my feelings don't burst from me in the form of inconvenient behaviors. So basically dia di sini ngomong, kalau misalnya kamu cuma ngecap aku nakal, kayak ngecap nakal, nggak make sense atau tidak bisa dimengerti, aku justru marah karena aku merasa all the more kamu nggak bisa mengerti aku. Tapi sekarang kamu juga mengecap aku. At the chemist, apotek, if you had told me what you were thinking and doing, I could have helped you. But because you just told me to be good, I copied you and got things from the shelves. Please include me in tasks, even though you think you have got no time. It takes a long time anyway, because at the moment you spend the time admonishing me. Jadi dia bilang, kalau misalnya memang di chemist, kamu nggak beritahu apa yang terjadi, ya aku cuma niru kamu ngambil-ngambil barang, ya aku juga ngambil-ngambil barang, gitu. Karena aku mau connect sama kamu, aku mau relate sama kamu. Tapi kamu bilang, aku sebagai anak nggak seharusnya melakukan apa yang kamu mau lakukan. Dan tolong di sini dia bilang sebagai anak ya, tolong involve aku di apa yang kamu lakukan karena disitulah aku merasa aku berkoneksi sama kamu. Basically, we have that connection. Even though you were crying, Daddy loved you and gave you a cuddle. How nice it was that he understood about forgetting the shopping. That's what I need too. If we had a cuddle at the nursery when I was upset because I had to stop playing, I think we both could have managed it better. Mum, because you know you and me are together forever, superficially you care more about what other people might be thinking. I understand this, but it is not helpful when you judge yourself through their eyes and not mine. One day soon, Mom, I will be able to tolerate frustration, be flexible about plans. I will be able to put my feelings into words rather than behaving inconveniently. And I will also learn to take your feelings on board too, because I learned that from you thinking about mine. And don't worry about being good or bad at parenting. You are the best mommy in the world, the only one that I ever want. End of the email. Oh, belum di-translate. Oh God, oke. Jadi ini dia bilang, betapa enaknya untuk dimengerti oleh papa. Karena papa di sana meluk kamu, dia mengerti kalau kamu meninggalkan makanan di nursery, di daycare itu. Coba kalau misalnya kamu juga bisa mengerti dan memberi aku pengertian dan memberi aku kenyamanan itu dengan pelukan itu waktu kita di daycare. Mungkin kita sekarang tidak ada di sini. Dan dia bilang, to be really honest, yang mempunyai relationship itu dia dan mamanya. Tapi mamanya jauh lebih peduli apa yang orang tua lain pikirkan daripada apa yang anaknya sekarang sedang pikirkan. Padahal dia bilang suatu hari aku akan belajar untuk menjadi fleksibel, untuk menoleransi frustasi, untuk mengerti pikiran kamu dan perasaan kamu juga. Karena aku bisa belajar itu dari cara kamu mengajarkan aku itu sekarang. Kayak gitu. Jadi dia bilang juga, jangan khawatir tentang being a good parent or a bad parent. Karena untuk aku, kamu adalah mama terbaik dan satu-satunya mama yang aku mau punya di hidup ini. Itu email yang dia
ngomong dia dapat dan itu yang dia pokoknya itu yang email yang dia dapat dan itu email yang Philippa Perry kirim balik ke mamanya. Ya itu mungkin jawaban untuk setiap orang tua yang tiba-tiba anaknya itu tantrum. Ya kayak contohnya tadi yang kita bahas sebelumnya yang snippets ya, tentang orang tua yang anaknya tantrum di mall itu. Karena kan itu memang sering terjadi dan, ya mereka memiliki pemikiran kayak, "Ih, ini anak nakal, ini anak setan," gitu kan, karena kan nakalnya minta ampun gitu kan, terus kayak ini di depan orang. Seperti yang kamu bilang tadi, mmm, orang tua ini jadi malu karena I'm such a bad parents karena anakku teriak-teriak di dalam mall. Tapi kalau misalnya memang kita berusaha lebih lebih mau mengerti anak dan berusaha untuk tidak nge-judge diri sendiri tentang parenting diri sendiri, mungkin hasilnya akan lebih powerful seperti contoh Philippa Perry yang kamu bilang tadi. Karena kebanyakan proyeksinya tuh ke orang tuanya, padahal sebenarnya kayak bukan itu, ya lebih ke anaknya sebenarnya. Atau mungkin ada beberapa orang tua juga mikir, menurut kamu gimana? Jadi kayak ada orang tua mikir antara dia bad parents atau dia merasa, "Aduh nanti anakku dicap jelek, dicap nakal sama orang lain," gitu. What do you think? Kan perilaku itu kan murni komunikasi ya, ini dengan conclusion point juga ya. Hmm. Kalau anak itu menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak mengenakan, berarti kan dia sedang sengsara atas masalah yang dia sedang hadapi. Kenapa kalau orang yang kita cintai seperti anak kita sedang sengsara, yang kita pikirkan bukan kesengsaraan mereka, tapi yang kita pikirkan atas kesengsaraan dia, gitu. Kenapa kok kita nggak memikirkan kesengsaraan dia dulu? Kembali ke fase itu ya, kita tuh mempunyai beda fase dan kita harus menghormati dan menghargai fase-fase itu, karena anak kecil bukan di fase kita. Jadi yang aku untuk anak kecil kadang di mall, segitu ramenya, segitu himpit-himpitnya, segitu kencengnya kadang suara itu kayak segitu, so loud gitu ya, itu tuh sangat overwhelming untuk mereka. Mereka bisa dengan gampangnya kewalahan, gitu ya. Jadi, itu sesuatu yang kadang orang tua tuh nggak take account gitu. Atau kadang anak mereka tuh panas, atau mungkin untuk anak mereka tuh kayak, terlalu menakutkan untuk orang itu kayak lalu lalang di depan mereka lebih tinggi, lebih besar, lalu mereka nangis, atau lalu mereka teriak, atau lalu mereka diam. Mungkin untuk orang tuh, "Halah cuman gitu aja apa gini-gini." As if itu kayak kita mengajarkan mereka, "Oh itu tough love." Kalau kita bilang, "Halah cuman gitu aja," mereka tiba-tiba mikir, "Oh iya ya masalahnya kecil." No, kalau kita bilang halah-halah ke mereka, mereka tidak akan pernah mikir masalahnya kecil. Mereka mikir mereka lemah. Itu. Dan kalau mereka mikir mereka lemah, kita sudah melukai security mereka, kita juga sudah kayak in a way mengecap mereka untuk menjadi sesuatu yang negatif gitu. Kayak mereka tuh, "Halah, kamu nih gitu aja nggak bisa apa gini." Jadi masalahnya tidak terselesaikan, sekarang mereka menyalahkan mereka, tapi mereka juga tetap masalahnya tidak terselesaikan, mereka menyalahkan mereka, mereka tetap tidak mengerti sebenarnya masalahnya apa. Dan juga on top of that, orang yang mereka cintai dan yang mereka bergantungan kepada, itu tidak connected sama mereka, disconnected, gitu. Jadi 4 situasi ini kamu terus rinse and repeat sampai mereka besar. No wonder kita sebagai orang dewasa juga tidak bisa mengerti orang lain atau mengerti anak kita. My conclusion remarks, listen to the next part, okay guys? This is only part A. We have a part B. It's going to be spicy, so It will don't miss definitely. it out. Thank you so much for listening and for being there. And I hope and we hope we'll see you again next time. So, bye guys. Bye.